hari ini Korea Utara baru ngirim misil ke Korea Selatan gitu kan. Nah, besoknya terjadi apa lagi nih? Bahkan dalam hitungan jam akan apa nih next-nya gitu kan. Nah, itu similar banget situasinya. Halo teman-teman Visipol UGM, ketemu lagi di konten Inspiring Alumni sama aku Nadia Intan dari Departemen Ilmu Komunikasi. Nah, Inspiring Alumni kali ini akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Erwina Salsabila, alumni Hubungan Internasional Angkatan 2010. Halo teman-teman semua, namaku Erwina Salsabila, tapi bisa juga dipanggil Salsa gitu ya. Jadi kalau mau cari namaku Salsa Erwina gitu, biar salsanya di depan gitu. Nah, jurusanku dulu aku belajar di Visipol di Departemennya Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2010, lulusnya tahun 2014. Nah, untuk profesinya saat ini aku sampai Desember 2021 posisiku adalah Vice President of Business Development di startup pendidikan ya, namanya Revoyu. Sebelumnya aku kerja di iPrice Group, juga startup sebagai Head of Business Development, itu lokasinya di Kuala Lumpur, Malaysia. Ya, karena emang dari dulu aku sangat-sangat super tertarik sama topik-topik internasional sih Nadia. Jadi teman-teman di rumah gitu ya, mungkin yang pada ngambil HI, aku suka banget sama kondisi luar negeri gitu, tentang negara lain, tentang isu-isu sosial, isu-isu gender. Dari dulu tuh memang aku punya ketertarikan di sana. Makanya pas lulus SMA, akhirnya dulu aku waktu pas ngisi, namanya apa ya, dulu waktu pas aku lulus SMA, aku lupa ya namanya, bukan SNMPTN gitu, itu dulu pokoknya jalur prestasi gitu. Itu aku jurusannya cuma pilih satu, Hubungan Internasional UGM, dah nggak ada yang lain gitu. Jadi memang dari dulu emang suka banget sih sama topik-topik internasional. Waktu kuliah dulu aku itu sibuk di organisasi namanya IDS, itu English Debating Society dulu, tapi itu organisasi universitas ya, jadi nggak di Visipol aja. Terus aku juga sempat punya bisnis sendiri, dulu aku punya laundry di Jalan Kaliurang juga waktu pas kuliah. Paling unik dan berkesan banget satu itu dosen-dosennya sih, Nadia gitu, dan teman-teman juga gitu kan. Kalau pas kita kuliah gitu ya, aku dulu ketemu sama Pak Samsu Rizal Panggabean. Dia ngajarin tentang konflik yang dia sendiri itu bener-bener adalah praktisi yang dulu membebaskan sandera gitu. Dia pernah juga ikut di konflik, ikut jadi misi tim perdamaian di Mindanao kalau nggak salah kayak gitu. Jadi bener-bener dosen-dosennya itu profilnya tuh luar biasa. Terus kedua juga dulu di HI itu ada Pak Yahya Muhaimin, beliau tuh dulu mantan Menteri Pendidikan juga di Indonesia gitu kan. Terus ada Pak Usmar Salam, ada Bu Siti Mutia, yang bener-bener dosen-dosen ini tuh orang-orang yang profilnya luar biasa banget gitu buat aku gitu ya, dan bisa belajar langsung dari mereka di kelas. Itu tuh sesuatu yang menurut aku pengalaman yang tidak terlupakan sih. Itu satu hal uniknya. Yang kedua, Visipol UGM itu aku suka banget lingkungannya, karena lingkungannya itu sangat sederhana gitu ya teman-teman. Mungkin kampus kita tuh bukan kampus yang termewah di Indonesia atau the best seperti apa gitu kan, dengan fasilitas yang seperti apa, tapi gimana ya, suasananya tuh sangat adem gitu, ayem gitu kan. Kayak di Selasar Visipol dulu suka duduk-duduk di sana, angin sepoi-sepoi. Aku dulu latihan debat di sana gitu kan. Jadi suasananya itu sangat sederhana tapi adem gitu. Terus apalagi ya, yang ketiga juga lingkungannya sih. Jadi mulai dari kayak staff-staffnya di Visipol itu rata-rata juga ramah banget ya Nadia. Maksudnya nggak ada orang-orang jutek judes tuh, nggak ada gitu di divisi UGM waktu pengalaman aku dulu ya. Jadi rata-rata tuh ramah, helpful gitu. Jadi dari Visipol UGM kalau digambarin ya sebagai personality orang gitu, aku ngerasa itu adalah fakultas yang tipe orang yang pinter, progresif, intelek dia pinter, progresif, tapi orangnya sederhana, humble. Jadi mungkin teman-teman kalau kita tuh bisa disebutnya salah jurusan gitu ya, atau term lainnya tuh mungkin kayak ada yang bahkan nyebut tuh pengkhianat intelektual gitu, karena studinya apa, sekolahnya apa, kerjanya apa gitu kan. Cuma jangan khawatir sih, karena nggak akan pernah ada ilmu yang sia-sia ya.
gitu. Jadi dari belajar di HI sendiri ada beberapa yang aku dapetin yang jadi bekal aku di dunia kerja. Yang pertama itu mulai dari berpikir kritis. Jadi kalau di HI itu kan kita harus bisa melihat situasi dunia lagi seperti apa, ada isu apa, dan kita harus bisa berpikir kritis dan melihat segala sesuatu itu dari berbagai macam sisi ya. Yang kedua yang aku pelajarin dari HI juga itu adalah up to date. Jadi kebetulan aku kan sekarang kerja di industri teknologi ya, startup itu setiap hari itu bisa berubah, algoritmanya berubah, segala macamnya berubah gitu kan. Nah itu similar banget sama waktu kita belajar HI. Mungkin hari ini Korea Utara baru ngirim misil ke Korea Selatan gitu kan. Nah besoknya terjadi apa lagi nih? Bahkan dalam hitungan jam akan apa nih nextnya gitu kan. Nah itu similar banget situasinya gitu. Jadi aku dulu belajar dan sekarang bekerja di lingkungan yang benar-benar segala sesuatu itu bergerak dengan cepat, dengan tidak terduga-duga gitu. Jadi kita harus siap untuk ya apapun yang terjadi, mau gimana nih cara memposisikan dirinya, bagaimana cara menghadapinya gitu. Nah itu aku dapat banget dari HI. Yang ketiga yang aku dapat banget tuh komunikasi sih. Jadi dulu waktu di HI gitu ya, kita kan belajar presentasi, kita belajar kerja kelompok, kita belajar berargumen waktu di HI gitu kan. Nah itu bekal banget. Jadi waktu pada saat aku kerja sekarang, aku bisa lebih enak dalam mengungkapkan argumen, berargumen, dan punya landasan. Jadi waktu aku menyampaikan suatu pandangan tuh ada landasannya, ada alasannya, ada kenapanya, dan lain sebagainya. Emang bener ya, maksudnya akhirnya kerjanya nggak jadi di perawat nih, malah akhirnya kerjanya di lebih ke arah bisnis and management gitu ya, kerjaannya dan di bidang startup. Tapi tetap banyak banget ilmu yang ilmu maupun kebiasaan-kebiasaan secara soft skill yang dulu dilatih waktu aku belajar di HI-UGM. Ya, jadi awalnya tuh aku berkarir di Jakarta dulu sebenarnya kan. Nah terus tapi aku ngerasa kayaknya aku pengen deh punya pengalaman kerja di luar gitu. Nah di awal-awal itu teman-teman gitu ya, aku ngirim CV ke banyak banget perusahaan di Singapura, itu nggak ada yang manggil sama sekali ya kan. Jadi udah ya ampun dikirim gak ada yang manggil-manggil, ini kayaknya nggak kurang-kurang menarik gitu kan. Nah akhirnya waktu itu aku lagi berkunjung ke teman aku yang tinggal di Kuala Lumpur. Pas aku ke Kuala Lumpur tuh kayak wah gila ya, ini kotanya enak banget, public transportasinya bagus, terus banyak taman di sana, jadi banyak ruang hijau. Terus temen aku ini dia gajinya lumayan, dan dengan gaji yang segitu kualitas hidupnya dia tuh bagus. Jadi misalkan dia tinggal di apartemennya ada kolam renangnya dan segala macam gitu kan. Nah dari situ aku bilang, kok kayaknya enak banget ya lo di sini gitu kan, boleh nggak sih kabarin ya nanti kalau ada opening, kabarin ke aku gitu, aku pengen juga nih bisa kerja gitu. Akhirnya dia nge-share dan dari situ aku mulai bisa tuh kerja ke Kuala Lumpur waktu itu. Gitu, itu awalnya teman-teman ya. Jadi karena aku juga mungkin tidak lahir besar di keluarga yang berkecukupan juga gitu. Aku dibesarkan dari seorang single mother ya, ibu yang sendirian membesarkan anak-anaknya. Jadi secara perekonomian tuh kita nggak banyak-banyak banget gitu. Jadi waktu pas ke KL itu aku numpang di rumah temenku karena belum punya duit untuk bisa nyewa kan harus ada modal awal tuh kan. Nah, itu belum ada gitu. Jadi aku numpang dulu di rumah temenku. Ya udah, tapi ternyata karena kita biasa mengalami situasi yang sulit, saat kita dihadapin dengan tantangan seperti itu, ternyata kita malah jadi berhasil gitu. Jadi waktu aku di KL itu, ya udah pelan-pelan gitu kan, aku kerja yang rajin, jujur, komunikasi, selalu minta feedback dari orang. Jadi aku selalu minta feedback dari atasanku gitu kan. Karena aku tahu aku baru mulai kerja nih, jadi kan mungkin ada cara-caraku yang kurang baik dan segala macamnya, itu aku selalu minta feedback dari bosku, dari orang sekeliling aku gitu, kayak aku apa ya yang bisa diimprove gitu, dan udah aku berusaha improve terus aja gitu. Dan aku mulai masuk itu sebagai eksekutif, dulu konten marketing ya, jadi di digital marketing dulu sebagai eksekutif, lulus probation langsung dipromot jadi supervisor gitu, langsung naik lagi jadi manajer gitu kan. Dan waktu itu aku jadi head of content marketing, itu aku megang market, aku dan tim megang market Asia Tenggara. Jadi ada 7 negara kayak Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philippines,
Hong Kong, ada satu lagi yang aku lupa sebut, Indonesia ya. Ya pokoknya ya ada 7 negara itu. Nah dari situ setelah aku di content marketing, aku ngerasa bosen Nadia. Jadi kayak iya sih aku udah jadi manajer di sini, udah jadi head gitu ya, head of department, tapi kok rasanya aku kayaknya kurang tertarik deh gitu. Aku pengen yang kerjaannya tuh agak kayak ketemu orang gitu dan berhubungan sama revenue, karena mungkin aku juga tertarik sama dunia bisnis ya. Jadi ada revenue-nya gitu-gitu, dan akhirnya dipindahin. Terus kayak oh ya udah pindahin kerjaannya kan ke jadi partnership waktu itu, partnership manager. Itu yang tadinya aku punya tim besar ya, kayak udah ada timnya gede, itu aku pas dipindahin itu aku sendirian lagi kerjanya. Tapi nggak apa-apa karena aku pengen belajar gitu kan. Aku memang bener-bener pengen belajar, pengen bagus gitu. Jadi manajer atau enggak tuh nggak penting buat aku sebenarnya gitu kan. Nah jadi partnership manager, naik lagi jadi business development manager, dan yang terakhir itu aku jadi head of business development di sana gitu. Dan itu timnya lumayan besar waktu itu tuh sekitar 10 orangan, dan kayak anak-anak buahku tuh dari berbagai macam belahan dunia ya, ada yang orang Eropa, ada yang orang Thailand, Filipina, segala macam. Jadi bener-bener yang diverse banget gitu. Nah setelah dari iPrize masuklah aku ke Revoyu. Aku masuk ke Revoyu karena visinya tuh bagus banget ya. Mereka ingin merevolusionasi pendidikan. Jadi kalau orang-orang yang pengen masuk ke dunia tech industry bisa dilatih skillnya sesuai dengan kebutuhan tech industry kayak digital marketing, sales, kayak gitu. Nah dari sana aku masuk dulu sebagai awalnya career coach, ngebantuin mereka biar bisa CV-nya bagus, LinkedIn-nya bagus. Aku bantuin tuh kan coaching, bikin sistem sampai aku dipromosi jadi head of business development, dipromosi lagi jadi VP of business development. Jadi gitu ceritanya Nadia, dari mulai tidak punya uang ya untuk bisa ngekos aja tuh nggak punya duit gitu, sampai akhirnya bisa alhamdulillah ada di posisi aku sekarang kayak gitu. Nah itu tadi teman-teman Visipol UGM cerita tentang pengalaman Mbak Salsa selama berkuliah di Visipol UGM. Semoga memotivasi dan menginspirasi teman-teman Visipol UGM untuk semangat ya. Nah teman-teman kalau mau tahu cerita berikutnya tentang karir dan profesi Mbak Salsa, jangan lupa ikutin terus channel YouTube-nya Visipol UGM dan Inspiring Alumni selanjutnya. Sampai jumpa!